bersama Tadarus Budaya. Kagobabun Tayyibatun Madinatun Nabina Tabaturah Birasuli Muhammadin alaihi salamuna. Sallallahu Nabi Muhammad Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi assalamu alaika Habibi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salamu alaika Habibi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Aunal gharibin salam alaika ya jalil qurubi salam alaika الغريب سلام عليك يا ذال القروب سلام عليك يا الغريب سلام عليك يا جاني القروب سلام عليك يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك Luar biasa. Tepuk tangan untuk alumni Mujtahidin. Pemirsa di rumah, baik yang capek-capek, yang riang mendengarkan sambil makan camilannya, sambil minum kopi atau minum susu yang dihidangkan, kita masih tetap menyimak bagaimana meriahnya acara Tadarus Budaya kali ini. Kembali ke acara kita, yaitu Tadarus Budaya yang mengupas tentang SMK Bisa. Pak Suhud, di SMK itu ada 13 jurusan yang disebutkan tadi sama Pak Dargom. Di antaranya apa saja, Pak? Iya. Jadi di SMK Sunan Derajat Lamongan itu terdapat 13 jurusan. Di antaranya yaitu ada teknik kendaraan ringan. Di situ yang dipelajari adalah terkait kendaraan-kendaraan ringan seperti mobil pribadi, kemudian ada mobil tepak, kemudian mobil box. Ya. Kemudian ada jurusan teknik sepeda motor.
Bukankah sepeda motor itu bukan yang kendaraan ringan, Pak? Beda. Oh, Jadi beda. kalau kendaraan ringan itu khusus mobil. Oh, begitu. Ya. Kemudian untuk sepeda motor itu yang dipelajari adalah khusus sepeda motor. Terus ada yang kendaraan berat. Ya. Kebetulan di SMK belum ada. Mudah-mudahan suatu hari kita tambah jurusan lagi. Ya. Terus lanjut, Pak. Ya, ada juga teknik pemesinan. Teknik pemesinan yang diajarkan diantaranya adalah pengelasan, kemudian ada teknik bubut, kemudian ada CNC. Apa Pak itu? CNC itu seperti kita membuat sebuah produk, kemudian kita hanya tinggal mencetak dengan teknik seperti mengebor. Ya. Mur, baut. Iya, seperti itu. Begitu, nah, maksudnya. itu bagian dari teknik bubut untuk pembuatan contoh seperti baut, mur, nah, seperti itu. Kemudian ada lagi jurusan teknik elektronika industri. Yang dipelajari yaitu terkait dengan kelistrikan, kemudian robotik, kemudian ada juga terkait apa saja yang berkaitan dengan elektro ya, seperti memperbaiki televisi, memperbaiki ya yang sifatnya elektronika itu ya untuk industri ya. Kemudian ada juga jurusan tata busana. Tata busana ya. Ada merias-rias juga kayak gitu, Pak ya. Untuk tata busana sendiri itu adalah terkait pembuatan busana. Oh, begitu. Mulai dari busana pria, busana wanita. Nah, di situ ada busana untuk pesta, busana untuk kegiatan-kegiatan resmi. Ya. Kalau busana untuk pertanian, busana untuk perkantoran di untuk perkantoran apakah ada juga? Ada juga. Kalau busana untuk teater? Nah, itu tergantung dari permintaan. Yang gitu. jelas untuk anak-anak SMK sendiri, kalau disuruh buat terkait busana, apalagi busana yang sehari-hari digunakan, insya Allah bisa. Oh gitu. Iya. Pokoknya sesuai pesanan. Iya. Bapak Ibu di rumah jangan khawatir. Kalau mau busana pertanian siap, busana perindustrian siap, busana di rumah santai-santai juga SMK bisa. Kemudian ada lagi jurusan multimedia. Multimedia. Ya. Nyuting itu Pak. Ya, seperti syuting, fotografi, editing, ya, desain grafis, itu kan, animasi, pembuatan film. Oh, sampai pembuatan film. Ya, itu jurusan multimedia. Kemudian ada lagi jurusan teknik komputer dan jaringan. Gawe komputer Pak ini. Ya, merakit komputer. Ya, dan jaringannya juga terkait internet. Oh, gitu. Nah, itu TKJ, teknik komputer dan jaringan. Kemudian ada lagi jurusan nautika kapal penangkap ikan. Seperti nelayan-nelayan itu Pak ya. Ini membuat jaring, cantrang dan yang lain itu. Iya, di sini adalah anak-anaknya yaitu yang dikerjakan adalah terkait penangkapan ikan yang sifatnya itu lebih canggih. Oh, gitu. Dimulai dari kapalnya. Jadi tidak hanya yang diambil ikannya itu di daerah-daerah sini, tapi kita biasanya anak-anak prakteknya itu jauh. Bisa sampai ke mana? Ke Bali. Untuk anak SMK sendiri tahun kemarin tuh ada yang sampai magangnya itu di Bali. Apakah bisa mengetahui di mana titik letak ikan yang banyak itu? Nah, itu makanya di dalam pelajaran itu ada juga pelajaran terkait itu, Oceania, terkait letak-letak atau posisi di mana ikan itu berkumpul. Iya. Berarti sekali datang langsung tangkap langsung pulang. Wah, ini untung akeh iki.
Gak rugi solar. Jadi kita tahu kapan waktunya kita berangkat, kapan waktunya kita untuk pulang. Jadi ada teknik-teknik sendiri yang diajarkan di jurusan nautika. Oh gitu. Lanjut jurusan apa Pak? Setelah nautika ada lagi jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Di situ terkait ilmu-ilmu perkantoran, ya akuntansi yang diajarkan mulai dari komputer akuntansi, bagaimana mengolah uang itu, laporan itu menggunakan aplikasi yang ada di komputer. Jadi lebih mudah. Ya. Setelah akuntansi ada lagi pemasaran. Ya. Masih ada pemasaran juga. Ada Pak? Pemasaran juga. Jadi yang diajarkan di pemasaran terkait penjualan. Bisa juga nanti anak-anak lulusan dari pemasaran bisa langsung bekerja di dunia pemasaran. Ya. Setelah pemasaran kemudian ada jurusan desain permodalan dan informasi bangunan. Apa termasuk arsitek kayak gitu Pak? Ya benar sekali. Jadi anak-anak di jurusan desain permodalan dan informasi bangunan di situ diajarkan terkait pembuatan arsitektur, pembuatan rancangan bangunan. Ya. Bukan hanya bangunan rumah saja, tapi juga ada jembatan, ada jalan raya, itu juga diajarkan. Oh, bagus sekali. Iya. Kemudian yang terakhir ya, ada jurusan KKB. Apa itu Pak KKB Pak? Konstruksi kapal baja. Waduh, konstruksi kapal baja. Iya. Punya kapal baja berarti? Iya, di sini di SMK Sunan Derajat kerjasama dengan pabrik Agrindo yang ada di daerah Pantura. Di situ anak-anak langsung diajarkan bagaimana cara pembuatan kapal baja. Langsung praktek membuat kapal Pak ya? Iya, jadi setiap hari anak-anak diajari bagaimana cara mengonstruksi kapal baja itu. Mulai dari pembuatan bodi kapal sampai dengan instalasi yang ada di dalam kapal. Kapal yang terbesar yang pernah diikuti oleh santri Sunan Derajat, SMK Sunan Derajat, itu kira-kira kisaran harga berapa Pak? Atau ukuran terbesar, ukurannya panjang atau apa? Kalau kapal-kapal yang dibuat ya sekitar untuk harganya ya, mohon maaf saya kurang tahu karena kita kerjasamanya dengan pabrik. Iya. Ya, untuk panjangnya itu bisa lebih dari 50 meter. Jadi kapal-kapal besar. Kapal besar sampai ukuran 50 km, 50 meter. Wah, SMK bisa pokoknya. SMK Tepuk bisa. tangan SMK bisa. Pak Darkum. Untuk SMK Sunan Derajat ini kan berada di kawasan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kemudian keunggulan SMK Sunan Derajat yang statusnya pun juga dalam pondok pesantren memungkinkan harus memenuhi beberapa kriteria kelulusan. Apakah ada kriteria kelulusan harus bisa baca apa atau harus bisa praktikum urusan keagamaannya yang bagaimana atau apa? Apakah ada syarat-syarat khusus untuk kelulusan itu Pak? Terima kasih. Oke ya, untuk SMK Sunan Derajat, karena kita berada di lingkungan pesantren yaitu Pondok Pesantren Sunan Derajat, untuk standar kelulusan di samping kita mengadopsi dari garis-garis besar dari Kementerian Pendidikan, memang ada syarat khusus
supaya kita atau supaya anak tersebut bisa lulus dari SMK Sunan Derajat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ini yang terkait dengan karena kita berada di pondok pesantren, ya. Di antaranya adalah bahwa anak SMK setelah lulus atau sebelum lulus itu ada beberapa ujian-ujian atau apa namanya tes-tes, ya. Ada tes UKK atau mungkin sekarang juga ada yang LSP, itu yang normal, yang biasa kita ikuti dari garis besar kementerian ke Diknas, ya. Tapi yang khusus dari Sunan Derajat, dari pondok pesantren itu anak SMK harus bisa satu, bisa tahlil, ya. Wah, tepuk tangan. Bisa tahlil. Menghafal tahlil. Jadi mungkin di antara peserta yang ada di sini, mungkin nanti kalau sudah kelas 12 maka siap-siaplah untuk hafal tahlil. Menghafalkan tahlil, ya. Di samping tahlil juga ada Anda harus itu, atau anak kelas 12 itu harus bisa menghafal beberapa hafalan juz ammah, ya. Juz ammah, hafalan ya. Juz ammah. Walaupun tidak seluruhnya, tidak 30 juz secara seluruhnya, enggak. Nah, tapi paling tidak harus bisa baca tulis Al-Quran dan hafal beberapa surat pendek daripada juz ammah tersebut, ya. Insya Allah kalau di SMK Sunan Derajat, karena kita berada di lingkungan Sunan Derajat, pondok pesantren Sunan Derajat, itu yang namanya Yasin itu sudah insya Allah sudah di luar kepala. Ya. Oh. Insya Allah, karena memang di setiap minggunya itu ada rutinitas membaca Yasin atau kegiatan-kegiatan malam Selasa, malam Jumat itu biasanya salah satunya adalah muhadharah. Itu menghafal, membaca Yasin dan lain sebagainya. Berarti SMK Sunan Derajat iso dadi arsitek, iso dadi bengkel, wong di bengkel juga bisa ngimami sholat Jumatan. Ya. Tepuk tangan. Untuk Mas Rian. Rian apa Fian? Fian. Oh, Mas Fian, mohon maaf. Di Asrama Sunan Kudus itu diantaranya bagaimana mereka mengatur jadwalnya di Asrama Sunan Kudus dengan kegiatan di sekolahnya itu. Kalau dari Asrama Sunan Kudus biasanya kami sudah jam tepat 3:30 itu sudah membangunkan anak untuk sholat subuh. Wow, sholat subuh sudah sholat jam subuh. 3:30 bangun. Dan untuk sholat sekolahnya 6:30 kami bangunkan. Kami menyuruh mereka untuk siap-siap berangkat ke sekolahnya agar apel tidak terlambat. Terus apa istilahnya trik khusus supaya mereka tepat waktu itu apa? Pada intinya kami sebagai pengurus memberikan yang terbaik untuk mereka, ya, dari motivasi untuk kiat-kiat dalam melakukan kegiatan asrama maupun kegiatan di sekolah. Seperti itu. Ya, dengan adanya pengurus yang siap itu tadi, maka anak-anak pun juga semangat untuk menjalankan aktivitas, walaupun aktivitas malamnya penuh juga tetap bangun 3:30. Tidurnya jam berapa, Pak? Paling lambat itu jam 12, tapi jam 10 kegiatan asrama sudah selesai. Sudah selesai. Berarti belajar mulai dari pagi sampai jam 11 malam atau 10 malam itu, Pak, ya? Di sekolah dan di asrama. Wah, tepuk tangan untuk Asrama Sunan Kudus.
Habis ini sesi pertanyaan yang dari adik-adik peserta dari Asrama Sunan Kudus menyiapkan pertanyaan untuk bapak-bapak dari SMK ini. Selanjutnya kita masih tetap dalam acara Tadarus Budaya.